1. Berdasarkan gambar di atas, manakah yang merupakan hasil karya seni dua dimensi? AA, BB, CC, DD. Dua komposisi dalam menggambar di antaranya adalah komposisi asimetris yang artinya adalah A menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. B menunjukkan bahwa objek di bagian kanan dan objek di bagian kiri mirip dan menunjukkan kesan keseimbangan. C menunjukkan bahwa objek di bagian kanan dan objek di bagian kiri sama-sama mempunyai tambahan gambar yang sama. D menunjukkan bahwa objek yang kanan dan objek yang kiri memiliki sudut dan perbedaan yang sama dan terkesan tidak seimbang. Tiga, salah satu alat dalam menggambar adalah pensil, dan pensil dibedakan dalam beberapa jenis. Jenis pensil apakah yang memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis? A. Pensil warna, B. Krayon, C. Pensil B, D. Pensil H. Empat, gambar di bawah ini manakah yang merupakan ragam hias figuratif? Satu komposisi, dua proporsi, tiga garis, empat tekstur, lima keseimbangan. Dari data di atas, manakah yang merupakan prinsip-prinsip menggambar model? A1, 2, 3, B1, 2, 4, C1, 2, 5, D2, 3, 5. Enam, di bawah ini manakah yang bukan merupakan macam-macam gambar ilustrasi? A. Grafis, B. Komik, C. Karya sastra, D. Karikatur. Tujuh, gambar di samping merupakan gambar vignette. Apakah fungsi dari gambar tersebut? A. Menunjukkan kesimpulan cerita, B. Menerangkan peristiwa yang terjadi, C. Penguatan isi narasi, D. Pengisi bidang kosong pada narasi. Delapan, dari gambar poster di bawah ini manakah yang merupakan poster yang bertemakan tentang lingkungan hidup? Sembilan, perhatikan data-data berikut ini. 1. Bersifat persuasif. 2. Mengutamakan unsur kata-kata. 3. Memadukan unsur gambar dengan kata, gerak, dan suara. 4. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. 5. Dipajang di tempat umum. 6. Disampaikan melalui media massa. Berdasarkan data di atas, yang merupakan unsur-unsur sebuah poster adalah A123, B125, C135, D145. 10. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Urutan langkahnya adalah A. Menentukan topik dan tujuan, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menggunakan gambar, menggunakan media yang tepat. B. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menentukan topik dan tujuan, menggunakan gambar, menggunakan media yang tepat.
C. Menentukan topik dan tujuan, menggunakan gambar, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menggunakan media yang tepat. D. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menggunakan gambar, menentukan topik dan tujuan, menggunakan media yang tepat. 11. Lukisan di samping adalah lukisan karya Pablo Picasso yang berasal dari Spanyol. Aliran yang digunakan dalam lukisan tersebut adalah A. Naturalisme, B. Kubisme, C. Surrealisme, D. Realisme. 12. Salah satu tema dalam melukis adalah manusia dengan alam sekitar. Objek yang biasanya digunakan yaitu A. Batu kali, botol, candi, sungai, petani, B. Sungai, candi, pohon kelapa, burung bangau, C. Batu kali, candi, tetangga, dokter, D. Sungai, candi, burung bangau, guru. 13. Satu penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. 2. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata. 3. Perbandingan perspektif, tekstur ataupun warna serta gelap terang dengan seteliti mungkin. Dari data di atas merupakan ciri-ciri dari A. Aliran romantisme, B. Aliran realisme, C. Aliran naturalisme, D. Aliran surrealisme. 14. Dalam pembuatan patung, disebut teknik apakah yang dalam pembuatannya membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, dengan menggunakan alat yang disebut sudit, A. Teknik butsir, B. Teknik cetak, C. Teknik las, D. Teknik cor. 15. Dari gambar patung di atas, manakah yang merupakan patung monumen? A. B. B, C. C, D. D. 16. Satu kerangka skrin, bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium, 2 meja cetak, 3 pelapis, untuk menyerap tinta yang berlebihan, 4 rakel, 5 rak jemuran, 6 emulsi, 7 tinta, pewarna. Dari data di atas, merupakan alat dan bahan dalam pembuatan, A. Cetak tinggi, B. Cetak dalam, C. Cetak saring, D. Cetak datar. 17. Dari gambar di bawah ini manakah yang merupakan contoh dari cetak dalam? Delapan belas. Dalam kegiatan pameran disebut apakah tempat untuk memajang karya seni dua dimensi? A. Etalase, B. Sketsel, C. Lemari, D. Panggung. 19. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pameran setelah merencanakan kegiatan pameran adalah A. Mempersiapkan, melaksanakan, mengolah, mengevaluasi, B. Mempersiapkan, mengevaluasi, melaksanakan, mengolah, C. Mempersiapkan, melaksanakan, mengolah, mengevaluasi, D. Mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, mengevaluasi.
20 kegiatan pameran dalam gambar di samping merupakan jenis pameran: A. Pameran homogen, B. Pameran heterogen, C. Pameran tunggal, D. Pameran kelompok. (21) Untuk dapat menyanyi unisono dengan baik diperlukan beberapa teknik, seperti teknik pernafasan, prasering, intonasi dan artikulasi serta sikap badan yang mendukung terhadap produksi suara yang dihasilkan. Unisono adalah kegiatan menyanyi yang maknanya adalah: A. Menyanyi secara bersama-sama dalam satu suara, B. Menyanyi secara bersama-sama dalam dua suara, C. Menyanyi secara bersama-sama dalam banyak suara, D. Menyanyi secara bersama-sama dalam paduan suara. Kejelasan kata-kata yang diucapkan dalam bernyanyi, menjadi satu hal yang sangat penting agar pesan dan isi dari nyanyian bisa sampai kepada pendengarnya. Latihan pengucapan kata yang jelas dalam menyanyi berhubungan dengan: A. Intonasi, B. Artikulasi, C. Prasering, D. Ekspresi. 23. Bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik yang tidak berbeda, merupakan contoh dari permainan musik ansambel sejenis. Di bawah ini adalah contoh alat musik untuk permainan ansambel sejenis, yaitu: A. Gitar 1, gitar 2, dan rekorder, B. Pianika 1, pianika 2, dan rekorder, C. Rekorder 1, rekorder 2, dan rekorder 3, D. Gitar, pianika, dan rekorder. 24 di bawah ini adalah macam-macam kelompok bermain musik: 1 orkes simfoni, 2 kelompok gitar akustik, 3 grup band, 4 kelompok suling rekorder. Grup atau kelompok yang merupakan bagian dari ansambel campuran adalah: A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. 25. Agar menyanyi bisa dilihat lebih menarik, perlu dilakukan latihan membaca tangga nada. Berlatih tangga nada akan sangat bermanfaat, dan erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam hal: A. Ekspresi, B. Artikulasi, C. Interpretasi, D. Intonasi. 26. Paduan suara yang lengkap. Untuk suara 1, 2, 3, dan 4, selalu di dalamnya diwakili oleh masing-masing suara laki-laki dan perempuan, agar terdengar lebih indah. Sementara paduan suara sejenis di bawah ini diwakili oleh suara: A. Sopran, alto, tenor, dan bas, B. Sopran, tenor, dan bariton, C. Sopran, mezzo-sopran, dan alto, D. Tenor, mezzo-sopran, dan bas. 27. Dalam musik ansambel, terdapat 3 macam alat musik yang selalu dimainkan, di antaranya adalah alat musik harmonis, melodis, dan ritmik. Di bawah ini yang termasuk ke dalam alat musik melodis yang khusus adalah: A. Rebab, B. Gitar, C. Angklung, D. Suling flute. 28. Perhatikan susunan tangga nada di bawah ini. Nada yang benar untuk melengkapi titik-titik di atas secara berurutan adalah: A. E dan A, B. E dan A, C. A dan B, D. A dan E.
29. Indonesia memiliki kekayaan alat musik tradisional yang sangat bervariasi, seperti alat musik petik, alat musik pukul, alat musik gesek dan lain-lain. Alat musik gesek yang asli berasal dari Indonesia adalah A. Biola dan cello, B. Biola dan rebab, C. Rebab dan tarawangsa, D. Cello dan tarawangsa. Di Bali, musik gamelan dipakai sebagai sarana berdoa, bunyi irama beduk yang mengiringi irama takbir sangat akrab dalam menyambut Hari Raya Islam hingga sekarang. Angklung digunakan untuk mengiringi tradisi serentaung. Hal tersebut berhubungan dengan fungsi musik daerah sebagai A. Sarana upacara adat dan keagamaan, B. Sarana refreshing dan rekreasi, C. Pendidikan atau peningkatan kecerdasan, D. Sarana penerangan dan komunikasi. 31. Paduan suara yang lengkap di dalamnya terdapat kolaborasi antara suara laki-laki dan perempuan yang meliputi suara sopran, tenor, alto, dan bass. Urutan suara laki-laki yang benar dari suara yang paling tinggi ke rendah adalah A. Sopran, mezzo sopran, alto, B. Tenor, bariton, bass, C. Bass, bariton, tenor, D. Alto, mezzo sopran, sopran. 32. Pernafasan ideal yang dianjurkan dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma, karena A. Banyak dilakukan penyanyi untuk menghasilkan kualitas suara yang baik, B. Pernafasan diafragma sangat sulit dalam menjalani proses latihannya, C. Pernafasan diafragma letaknya berada pada posisi antara rongga dada dan perut, D. Pernafasan diafragma akan menghasilkan suara yang keras dan kuat. 33. Perhatikan gambar di atas, ornamen musik yang bertanda TR disebut tanda A. Cadenza, B. Trill, C. Appoggiatura, D. Morden. 34. Untuk mempertahankan nada panjang yang dinyanyikan supaya nadanya tidak mengalami penurunan, dilakukan dengan cara mengatur getaran atau gelombang vokal lembut yang mendalam, dan selain itu juga untuk memperindah suara agar enak didengar. Getaran tersebut dinamakan A. Falsetto, B. Echo, C. Tremolo, D. Vibrato. 35. Dalam penutup atau akhir dari sebuah lagu terdapat dua macam simbol atau tanda, yaitu tanda coda dan tanda outro. Coda adalah penutup lagu yang diakhiri dengan suara vokal, sedangkan outro adalah A. Penutup lagu yang diakhiri dengan suara musik, B. Penutup lagu yang diakhiri dengan suara nyanyian, C. Pembuka lagu yang diawali dengan suara vokal, D. Pembuka lagu yang diawali dengan suara musik. 36. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Melodinya mudah dinyanyikan, gerak melodi mudah dipadukan dengan gaya irama lain, gerak harmoninya tidak terlalu sulit, liriknya bertema gaya hidup sehari-hari yang sedang populer di masyarakat, dan digemari oleh banyak orang. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. Musik tradisional, B. Musik populer, C. Musik etnik, D. Musik daerah. 37. Dari potongan lagu di atas, sebaiknya intro diletakkan pada nomor
A1, B2, C3, D4. Tiga puluh delapan genre musik populer bermacam-macam jenis, di antaranya jazz, blues, RHYTHMN blues, punk, rock, metal, ska, reggae, dan lain-lain. Genre musik populer dengan gaya bernyanyi seperti orang sedang berbicara secara cepat dinamakan A-rock, B-rap, C-metal, D-balada. 39. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Biasanya, pertunjukan musik populer lebih dinamis dan atraktif daripada pertunjukan musik klasik, sehingga musiknya lebih digemari banyak orang. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan teknis yang sesuai dengan nomor A1, 2, 3, 4, B1, 3, 5, 7, C2, 4, 6, 8, D1, 4, 5, 7. 40. Menyanyi tanpa diiringi musik dinamakan akapela, sedangkan bermain musik tanpa vokal atau tanpa nyanyian dinamakan A. Instrumentalia, B. Instrumen musik, C. Melodis, D. Sentimental.